Segala hormat, puji, juga syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan atas karunia-Nya yang mendemonstrasikan cinta kasih-Nya yang sangat boros dan berlimpah buat orang berdosa seperti Berham. Dan para pemirsa sekalian, benar sekali Berham, tidak pantas-pantasnya kita terima semuanya itu. seandainya Berham jadi seperti Ayub, mengalami begitu banyak penderitaan, apakah bisa tetap percaya bahwa semuanya dalam kedaulatan Tuhan? Kiranya Tuhan memampukan kita semua untuk mengakui kedaulatannya yang paling agung. Baiklah, segera kita renungkan firman Tuhan hari ini. Shalom anak-anak, hari ini kita bertemu kembali akan bersama-sama belajar renungan firman Tuhan. Tapi mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih jikalau Tuhan senantiasa menopang kehidupan kami. Sehingga kesulitan demi kesulitan yang kami hadapi, yang kami alami, tidak membuat kami jauh daripada Tuhan dan tidak membuat kami meninggalkan Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami, supaya firman Tuhan itu tertanam dalam hati kami, dan terus boleh memperkuat iman percaya kami, untuk kami boleh melangkah bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, kemarin kita sudah belajar dari seorang yang bernama Ayub. Ketika Ayub mengalami musibah yang sangat berat, yaitu kehilangan seluruh harta bendanya atau kekayaannya, dan kehilangan 10 orang anaknya meninggal dunia atau mati, maka Ayub mengalami satu keadaan yang sangat susah sekali. Boleh dibilang sangat tertekan hidupnya. Dalam keadaan yang seperti ini, Alkitab mencatat bahwa Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduhkan kepada Allah bahwa Allah berbuat yang tidak patut. Nah, anak-anak sekalian, kalau kita melihat daripada cerita yang seperti ini, betapa sungguh luar biasanya Ayub. Tetapi di satu sisi, iblis masih belum puas. Iblis masih tetap tidak senang melihat Ayub tidak berubah kasih setianya kepada Tuhan. Ayub tetap mengasihi Tuhan karena diri Tuhan. Maka iblis tetap berusaha supaya Ayub bisa meninggalkan Tuhan. Maka iblis berkata kepada Tuhan Allah untuk diizinkan supaya iblis kembali mencobai Ayub. Apakah Tuhan berjuang supaya iblis tidak mencobai Ayub? Ternyata tidak. Tuhan mengizinkan dan mengatakan, silakan ulurkan tanganmu kepada Ayub, karena itu ada di bawah kuasamu. Nah, iblis tentunya bergirang ketika mendengar perkataan daripada Allah. Karena inilah kesempatanku, kata iblis, untuk menjatuhkan atau merontokkan iman Ayub supaya tidak lagi mengasihi Tuhan Allah. Maka iblis segera mencobai Ayub dengan cara yang tidak tanggung-tanggung, yaitu Ayub diberi borok. Luka-luka yang ada nananya dan rasa gatal sekali. Ayub diberi luka-luka yang namanya borok itu bukan saja pada satu tempat, dua tempat, tidak. Tapi Alkitab mencatat dari kaki sampai kepala. Wow, bayangkan ya, kalau dari kaki sampai kepala berarti seluruh badannya ini penuh dengan borok yang sangat bernanah. Kalau begitu, sudah perih, gatal, banyak nanah, dan tentunya bau. Ayub tentunya sangat lebih menderita lagi. Sehingga waktu luka boroknya itu gatal, Ayub mencari pecahan daripada guci atau pecahan daripada tembikar. Kalau sekarang kalian mengatakan pecahan dari keramik.
atau pecahan dari kaca. Maka Ayub segera mencari dan digaruknya di kepalanya, di tangannya, di badannya, di kakinya. Wah, terasanya sepertinya puas, tetapi itu memperbesar, memperlebar seluruh luka-lukanya, bertambah perih dan bertambah bernanah. Betapa menderitanya Ayub saat itu. Anak-anak sekalian, apakah Ayub mengalami semua ini merupakan korban dari permusuhan antara Allah dengan iblis? Tidak sama sekali. Tetapi ini merupakan satu ujian yang Tuhan percayakan pada Ayub, supaya Ayub semakin dimurnikan iman dan kasihnya kepada Allah. Dengan demikian juga melalui Ayub nama Tuhan dipermuliakan. Anak-anak sekalian, kalau awalnya Ayub berpikir bahwa seluruh kekayaan yang dilimpahkan kepadanya itu karena Allah mengasihi dia, karena Allah berkenan kepada dia. Tetapi ketika semuanya itu menimpa Ayub, maka Ayub berpikir, mengapa Allah yang mengasihi aku membuat aku menderita seperti ini? Maka Ayub mulai bergumul dan berpikir. Tapi kalian tahu, ketika Ayub menderita seperti ini, istrinya pun ikut menderita. Tetapi penderitaan istrinya tidaklah sebanding dengan penderitaan Ayub. Anak-anak sekalian, kalau Ayub di dalam penderitaannya, Ayub masih menggumuli hidup penderitaannya bersama dengan Tuhan. Artinya Ayub masih mengasihi Tuhan. Tetapi istrinya tidaklah seperti Ayub. Istrinya tidak lagi setia kepada Tuhan. Kalian tahu apa yang dikerjakan oleh seorang istri Ayub ini? Seharusnya seorang istri memberikan dorongan kekuatan supaya Ayub tetap setia kepada Tuhan. Tapi istri Ayub, karena tidak lagi punya rasa cinta kepada Tuhan, istri Ayub berkata-kata yang sangat menyakitkan hati Ayub dan terlebih menyakitkan hati Tuhan. Istri Ayub mengatakan kepada Ayub, masihkah engkau bertekun di dalam kesalehanmu? Kutukilah Tuhan dan matilah. Wah, betapa kasarnya perkataan daripada istri Ayub ini. Seolah-olah mengatakan, sudahlah Ayub, jangan kau terus hidup saleh, jangan kau terus hidup jujur, jangan kau terus hidup takut akan Tuhan, jangan terus kau jauhi kejahatan. Berubahlah engkau setia, tidak perlu ikut Allah yang hidup, dan kutukilah Allahmu, dan matilah engkau. Wah, tentunya Ayub bertambah sedih, bukan? Tetapi Ayub menjawab, engkau berkata seperti perempuan gila. Masakan kita mau menerima yang baik saja dari Tuhan, tetapi tidak menerima yang buruk. Dalam kesemuanya itu, Ayub tetap tidak berbuat dosa. Anak-anak sekalian, dari cerita ini kita bisa tahu, sekalipun penderitaan Ayub itu amat sangat berat, tetapi dia mengerti bahwa Allah tidak akan pernah berlaku tidak adil. Itu sebabnya dia mampu mengatakan, apakah kita mau hanya menerima yang baik saja dari Tuhan, tetapi tidak mau menerima yang buruk. Tetapi Ayub sebagai manusia seperti kita yang berdarah dan berdaging, manusia yang berdosa, di dalam hatinya dia tetap bertanya, mengapa Allah mengizinkan semua kemalangan atau musibah itu menimpa dalam hidupku? Apakah Allah masih mengasihi aku? Apakah saat ini Allah sedang marah kepadaku? Itu satu pertanyaan yang timbul di dalam hati Ayub sebagai manusia biasa. Untuk tahu hal ini, kita akan belajar tentang Ayub pada pelajaran-pelajaran yang berikutnya. Sehingga setiap pertanyaan-pertanyaan ini akan terjawab melalui pelajaran yang akan datang.
hari ini kita bersama-sama belajar satu hal yang indah. Ketika pencobaan dari iblis itu sangat berat, bagaimanakah kita bisa bertahan? Satu hal yang kita perlu pelajari hari ini dan perlu kita perhatikan menjadi pedoman hidup kita. Bagaimana kita bisa bertahan untuk menghadapi seluruh pencobaan hidup, yaitu dengan tetap mengasihi Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Sehingga itu yang akan menopang kita untuk terus boleh setia kepada Tuhan dan mampu menghadapi setiap tantangan. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami berterima kasih untuk seluruh firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Kami sadar Tuhan bahwa iblis tidak pernah diam, iblis tidak pernah berhenti untuk menjatuhkan iman daripada Ayub. Demikian juga kami sadar bahwa iblis juga tidak pernah berhenti untuk mencobai kami sebagai anak-anak Tuhan. Dan iblis terus berusaha supaya kami meninggalkan Tuhan. Tetapi tolonglah kami Tuhan untuk kami boleh tetap setia kepada Tuhan. Sehingga kami mampu menghadapi pencobaan demi pencobaan di dalam hidup kami. Sehingga kami boleh terus ada di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, para pemirsa, dapat disimpulkan bahwa semua penderitaan yang Allah izinkan terjadi atas kita adalah untuk memurnikan iman kita sebagai umat pilihannya. Sekalipun kita masih kecil, tidak mungkin luput dari penderitaan, karena manusia sejak lahir sudah berstatus orang berdosa dan pantas mengalami berbagai kesulitan. Namun, puji Tuhan, semua penderitaan berguna buat kebaikan kita juga. Besok pembacaan Alkitab agak banyak, yaitu dari Ayub pasal 4 ayat 1-9, Ayub pasal 8 ayat 1-7, Ayub pasal 9 ayat 1-15, Ayub pasal 10 ayat 8-9, dan Ayub pasal 12 ayat 12-25. Tapi pasti asik bacanya loh. Semangat ya!